Begitu banyak orang berusaha untuk menggalangkan atau menggiatkan hidup sehat. Caranya bagaimana? Caranya dengan membuat sebuah perlombaan, sebuah challenge, yaitu dengan berjalan sekian kilometer dan siapa yang terbanyak, siapa yang terpanjang kilometernya, maka dialah yang menjadi pemenang. Dan luar biasanya di dalam pengamatan saya, orang-orang yang tadinya tidak biasa berolahraga, tidak biasa berolahraga jalan, dia pada akhirnya awalnya mungkin terseok-seok, bahkan ada yang mengalami sampai luka kakinya melepuh karena harus berjalan sedemikian rupa lamanya. Tetapi pada akhirnya dia bisa menyelesaikan target per hari karena ada target per hari. Taruhlah satu hari misalnya 10 km. Dia bisa selesaikan per hari 10 km selama beberapa lama. Walaupun nanti setelah itu mungkin dia tidak jalan lagi ya Bapak Ibu Saudara. Suatu fenomena yang luar biasa yang saat ini saya amati dan saya lihat. Begitu banyak orang berusaha untuk menggalangkan atau menggiatkan hidup sehat. Caranya bagaimana? Caranya dengan membuat sebuah perlombaan, sebuah challenge, yaitu dengan berjalan sekian kilometer dan siapa yang terbanyak, siapa yang terpanjang kilometernya, maka dialah yang menjadi pemenang. Dan luar biasanya di dalam pengamatan saya, orang-orang yang tadinya tidak biasa berolahraga, tidak biasa berolahraga jalan, dia pada akhirnya awalnya mungkin terseok-seok, bahkan ada yang mengalami sampai luka kakinya melepuh karena harus berjalan sedemikian rupa lamanya. Tetapi pada akhirnya dia bisa menyelesaikan target per hari karena ada target per hari. Taruhlah satu hari misalnya 10 km. Dia bisa selesaikan per hari 10 km selama beberapa lama. Walaupun nanti setelah itu mungkin dia tidak jalan lagi ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi paling tidak ini bisa merubah habit, bisa merubah kebiasaan. Nah, melihat hal-hal seperti ini dengan adanya tekanan, adanya pemaksaan. Kenapa saya bilang adanya tekanan? Karena ketika ada orang-orang yang tidak jalan, itu dipaksa, dihubungin, ayo kamu jalan hari ini. Supaya apa? Supaya yang membawa nama suatu organisasi ini, dia bisa menjuarai atau dia bisa memenangi karena secara tim kelompok. Dia dipaksa, ayo jalan 10 km hari ini, jangan sampai tidak. Nah, kalau dengan cara seperti ini saja bisa, sadarilah di dalam kehidupan kita, daging kita ini begitu banyak sudah menghidupi hal-hal yang berbau dengan kedagingan. Kita sudah sering sekali hidup dengan yang berbau namanya dosa. Untuk merubahnya tidak mungkin bisa dengan mudah karena kita sudah terbiasa hidup di dalam dosa, hidup di dalam kenikmatan daging. Bagaimana caranya supaya kita bisa berubah? Tidak ada pilihan lain lagi Bapak Ibu Saudara. Makanya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ingat ya, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Allah mengizinkan terkadang masalah menimpa hidup kita. Problem, sakit penyakit, kesulitan hidup menerpa hidup kita. Supaya apa? Supaya mendatangkan kebaikan buat kita. Yaitu sifat-sifat buruk dalam hidup kita ini bisa berubah. Mari Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kita cepat berkeluh kesah ketika ada hal-hal yang kita terima yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau orang yang virtual walk saja dia berani dan dia memaksa dirinya untuk melakukan hal-hal tersebut dan pada akhirnya dia bisa menyelesaikannya. Dia mungkin awalnya berkeluh kesah, capek, kakinya ada yang melepuh segala macam ya, pegel-pegel, tetapi pada akhirnya dia sanggup menyelesaikannya. Nah, begitu pula dengan manusia batiniah kita. Kita harus bisa mematikan kedagingan kita. Ya caranya dengan apa? Dipaksa setiap hari. Kalau berjalan saja ada target, maka Bapak Ibu Saudara dan saya harus punya target per hari. Berapa banyak dan apa saja yang harus kita matikan setiap hari, kita harus berjuang. Memang tidak mudah ya. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tetapi berjuang. Nah, kalau untuk
kita berolahraga saja kita bisa lakukan. Seharusnya kita pun bisa. Jangan muluk-muluk kita berbicara langsung kita berubah jadi dari orang yang bejat, orang yang tidak benar, langsung jadi orang yang baik. Jangan muluk-muluk seperti itu. Tetapi kita berusaha untuk berubah di hari ini. Di hari ini kita berubah. Apa yang biasa kita rubah? Kebiasaan buruk apa? Kebiasaan buruk misalnya kita suka marah-marah, mudah marah-marah. Rubah hari ini. Jangan marah-marah lagi, jangan cepat marah. Ayo. Dari hari ini mungkin gagal. Awalin lagi, mulai lagi. Terus dari awal, mulai lagi. Terus mulai lagi. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Terus. Sampai pada akhirnya mungkin selama 1 bulan kita sudah terbiasa untuk tidak marah-marah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ini kita lakukan berhari, maka banyak hal yang bisa kita rubah dalam kehidupan kita. Satu persatu dari marahnya, mungkin kita bicara sembarangan. Nah, kita jaga, ayo. Tiap hari, jangan sembarangan kita bicara. Mau bicara, tahan, jangan sembarangan. Mau bicara lagi, tahan, jangan sembarangan. Nah, disinilah kita belajar. Kita berubah. Saya mengajak, ayo Bapak Ibu Saudara, kita harus berubah setiap hari. Kapan lagi? Kapan lagi kita mau berubah kalau bukan sekarang? Sekaranglah waktunya untuk kita bisa berubah. Mulai dari hari demi hari, setiap hari kita harus punya komitmen, kita harus jaga komitmen itu dan kita harus lakukan setiap saat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya kita pasti bisa merubah manusia batinnya kita. Mengikis hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, mengurangi yang tidak baik dalam hidup kita setiap saat, sehingga kita bisa berubah menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Kalau olahraga saja bisa, maka merubah batinnya kita, hidup kita pun pasti bisa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang selama ini mungkin hidup semaunya sendiri, sesuka hatinya sendiri, ayo saya mengajak kita sama-sama yuk. Saya juga sama Bapak Ibu Saudara, ayo kita berubah sama-sama, kita belajar dari hari demi hari. Terus jaga dan terus mengalami perubahan. Bagi Bapak Ibu yang diberkati, jangan biarkan berkat rohani ini berhenti sampai di tangan Bapak Ibu Saudara. Bagikan kepada setiap saudara kita, teman-teman kita. Share video ini supaya mereka pun diberkati. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah klik subscribe, yang baru mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya supaya setiap video-video renungan yang terbaru Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.